Halo, ketemu lagi. Apa kabar? Mudah-mudahan gak kurang suatu apapun ya. Sehat semuanya. Pasca Lebaran, izinkan saya untuk menghaturkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, sebelumnya saya tunggu partisipasinya seperti biasa ya. Dipalak dulu. Ditunggu komen, like, subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasinya dan boleh share kalau memang dirasa bermanfaat ya. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Dan baik, pasca Lebaran ya, hari ini mungkin ada yang udah langsung masuk kerja ya. Selamat bekerja ya. Selamat kembali ke aktivitas ya. Yang masih cuti, masih leha-leha, ya udah dinikmati aja. Senang banget masih bisa me time gitu ya. Oke, pasca Lebaran ya. Indonesia ini bener-bener ya, kita seolah nggak pernah kehabisan bahan atau materi untuk dibahas gitu ya. Dan ada aja kejadian-kejadian yang seru. Berwarna sekali hidup di Indonesia ya. Dan oke, jadi sesudah Lebaran kan kita sempat viral tuh ya, ada 3 perempuan yang notabene adalah ibu-ibu yang disorot banget kita gitu ya. Saya perempuan, saya ibu-ibu ya, dan sungguh ini nggak ngenakin banget ya, disudutkan gitu ya. Sampai ada tagline gini, ada apa dengan emak-emak Indonesia? Jadi oke, ada 3 ibu-ibu ya yang bikin gaduh suasana Indonesia, dan ini viral ya pasca Lebaran. Jadi yang pertama adalah ibu-ibu yang plat B ya, yang diputar balik sama petugas karena kan kita memang nggak boleh mudik ya. Terus nggak terima ya, terus dia marah-marah dan itu direkam sama petugas jaga ya, marah-marah dan melontarkan kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh gitu ya. Dan ya udah viral dalam hitungan detik. Ya. Ini belum selesai nih gitu, ada lagi muncul ya, satu lagi ibu-ibu yang sudah usianya sudah tua gitu ya, dan sungguh sangat disayangkan gitu ya, dengan entengnya ngatain kurir goblok ya, hanya karena pesanan ya, orderan dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kan kurir salah apa? Dia hanya jasa loh, dia hanya mengantarkan gitu ya. Kenapa harus pakai acara dimaki-maki gitu? Ini juga suatu perbuatan yang barbar ya. Geleng-geleng kepala dia beneran ya nonton videonya gitu. Terus satu lagi yang terakhir adalah ini sama kasusnya kayak ibu yang pertama. Jadi diputar balik gitu ya, dilarang mudik gitu, nggak terima, marah-marah gitu ya, nyolot intinya gitu. Jadi 3 perempuan membuat gaduh jagat Indonesia gitu. Dan oke, kalau menilik peristiwa ini gitu ya, ada apa sih gitu loh sama kondisi ini gitu loh ya, ibu-ibu perempuan gitu, kenapa mudah sekali nyolot? Kemudian seperti biasa jiwa kepo saya dong ya, saya browsing, saya cari tahu ada apa, ini fenomena apa gitu. Dan saya menemukan gitu ya, jadi dikatakan di situ ada seorang psikolog yang menyampaikan pendapatnya. Aduh sorry, saya lupa namanya siapa ya, kebetulan saya juga lagi nggak di depan komputer. Intinya dikatakan oleh seorang psikolog bahwa kita ini dalam situasi yang krisis respect terhadap orang lain ya, apalagi orang lain tersebut status sosialnya di bawah kita gitu loh ya. Jadi respect itu akan timbul ketika kita merasa status sosial kita itu sama atau di atas ya, orang tersebut di atas, status sosialnya di atas kita gitu loh ya. Di situ kita akan respect gitu. Tapi ketika berhadapan dengan seseorang yang status sosialnya di bawah kita, itu kita akan sangat mudah tersulut gitu ya, sangat mudah emosi ya. Itu gitu loh ya, dikatakan oleh psikolog seperti itu ya. Dan balik lagi ya, kalau saya pribadi ya, sungguh saya sangat menyayangkan ini gitu loh ya. Bukankah kita itu dari kecil diajarkan untuk baik terhadap sesama tanpa melihat dia siapa gitu ya. Dan pakemnya kan memang seperti itu ya, tidak mengkotak-kotakan, baik ya udah baik aja. Dan etika
ketika kita berhadapan dengan orang gitu ya, jangankan orang lain gitu kan, di rumah pun sama keluarga, etika tetap itu harus ditegakkan gitu loh ya. Minta tolong sama anak, pakai kalimat tolong, terus sesudahnya bilang terima kasih, ini kan basic gitu ya. Dan kenapa itu tidak berlaku juga ketika kita keluar rumah gitu loh ya, bertemu dengan orang gitu kan, orang lain gitu. Dan justru malah menurut saya harus lebih hati-hati ketika kita keluar rumah gitu loh ya, karena kita nggak tahu yang kita hadapi ini siapa gitu. Dan semestinya juga ini jadi catatan bersama sih, bahwa sekarang eranya digital dan kita akan sangat mudah viral gitu ya, dalam hitungan detik direkam, posting di media sosial, mau bilang apa, dan jejak digital itu abadi ya. Oke, pada akhirnya damai ya, ada permintaan maaf gitu dari si oknum ibu-ibu 3 ini gitu kan ya. Tapi itu tadi balik lagi, jejak digital itu abadi ya. Muka kita udah ada di mana-mana gitu loh ya. Dan kita kan hidup nggak sendiri, kita punya anak gitu ya. Apa kabar perasaan anak kita? Kita punya pasangan, kita punya orang tua gitu loh ya. Ini hanya karena emosi sesaat aja ya, tapi dampaknya dahsyat banget dan itu melekat seumur hidup ya. Jadi please deh ya, saya nggak mau menggurui tapi sekedar mengingatkan aja, ayo sama-sama gitu ya, bahwa hati-hati dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata gitu loh, ketika kita keluar rumah, ketika kita berhadapan dengan orang lain gitu ya. Dan kontrol emosi, kontrol diri, ini penting banget. Apalagi kita perempuan, kita ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu ini adalah sekolah pertama untuk anak kita loh ya. Gimana kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita gitu loh ya kan. Dan sekali lagi, anak itu melihat bukan mendengar ya. Anak itu contoh yang ulung gitu loh ya. Jadi banyak pertimbangannya gitu, jangan hanya karena emosi sesaat gitu terus duar ya. Aduh. Saya nggak mau kebayang deh ya sama si oknum ibu 3 tadi ya. Pasca mereka minta maaf, apakah selesai sampai situ? Oh tentu tidak, PR-nya banyak banget gitu ya, banyak banget ya. Tanggung jawab terhadap keluarga, nama baik ya, diri sendiri terutama. Aduh, hancur perasaannya pastilah gitu ya. Tapi kan itu akibat perbuatan dia sendiri gitu ya. Jadi ya udah ya, sekali lagi dan gak bosan-bosan untuk mengingatkan ya, dalam kesempatan ini, di episode sebelumnya juga saya pernah sih gitu kan menyampaikan bahwa hati-hati, kita berada di zaman yang serba digital, yang dengan mudahnya kita bisa terkenal gitu ya. Kalau viral untuk hal positif it's okay ya, tapi kalau untuk hal-hal yang seperti ini takut, saya nggak berani. Hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kita keluar rumah ya, dimanapun itu bisa jadi potensi untuk kita berbuat teledor gitu ya, hilaf gitu. Nah oleh karenanya kontrol diri ini penting sekali gitu ya. Oke, itu aja. Semoga nggak bosen dan tetap mengikuti obrolan-obrolan saya ya di cerita Lili. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi ya, saya todong yang kedua kali untuk likes, komen, subscribe ya, aktifkan lonceng notifikasinya dan boleh share kalau dirasa bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda ya. Mudah-mudahan sih jangan ada lagi kasus seperti ini ya, siapapun, entah ibu-ibu, pria, bapak-bapak gitu ya. Karena sekali lagi, setiap diri kita berharga ya, karena kan kita nggak hidup sendirian ya, kita punya keluarga, kita punya sosial gitu ya, kita punya hidup yang baik lah gitu ya, dan perjuangkan itu gitu loh ya, nama baik kita. Siapa sih yang bisa menjaga nama baik kita selain diri kita sendiri? Kan itu ya. Ya udah. Itu aja dulu. Terima kasih sekali lagi. Ketemu lagi di lain waktu. Dah.